pada waktu kejadian. Jadi saya mau cerita dulu nih. Yang muncul di media sosial itu mungkin hanya 10%-nya. 90% itu nggak muncul. Ya. Mau tahu nggak siapa yang merekam itu semua? Lengkap dari awal sampai akhir. Namanya Gesh Khalifah. Saya bilang, saya ingatkan, Bung Sylvester tidak boleh menyerang pribadi. Karena bagi saya itu menyerang pribadi. Rocky diam, saya bilang, wah ini tinggal tunggu gunung meletus nih dalam hati. Jadi kalau orang bilang, Aiman nih nyari ribut supaya rating share tinggi, salah. Ribut itu tidak menaikkan rating share. Tapi perdebatan yang logis, yang bisa dicerna dengan mudah, itu yang naikin share. Nah, kita sebagai host harus bisa mengantarkan diskusi ke arah sana, bukan ke arah ributnya. Dengan Pak Prabowo Subianto, saya optimis. Karena saya yakin Pak Prabowo tadi, berapa kali waktu kampanye ya, beliau mengatakan bahwa berikan saya kesempatan sekali Tuhan, kurang lebih seperti itu ya, agar saya bisa mengabdi pada bangsa ini. Dan bagi saya itu harapan yang besar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam rakyat bersuara. Karena rakyat harus bersuara, Bang. Siapa yang bersama dengan rakyat, dialah yang menang. Nurani maksudnya. Tapi salam sejahtera dulu. Oh ya, salam sejahtera. Udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap tuh, Bang. Salam juga kepada seluruh para penonton Unpacking Indonesia. Sekarang ini saya bilang tamu, ini bukan tamu nih. Tapi saya terhormat loh. Zulfan, saya diundang sini. Ini Unpacking, ini yang kedua kali ya. Yang kedua kali. Unpacking ini luar biasa. Banyak membuka-buka. Bukan bocor halus lagi, bocor kasar nih. Jadi mau dengar informasi-informasi A1 rahasia, ya di Unpacking lah. Gitu ya. Jangan gitulah, nanti bahaya juga kita kan. Kok jadi mundur, Bang? Saya aja 2 kali diperiksa. Mundur maju aja kita. Selamat datang, Aiman Wicaksana ya. Wicaksono. Katanya kalau A nggak bisa jadi presiden, kalau O bisa jadi presiden. Cuma saya nggak cita-cita jadi presiden. Jadi Wicaksono aja kalau gitu, biar O-nya banyak. Wicaksono ya. Wicaksono. Kan kalau kata Pak Prabowo Subianto, kalau mau jadi presiden harus belakangnya O. Yudhoyono, Subianto, Wicaksono bisa, tapi sayanya nggak cita-cita kan gitu. Jokowi, Widodo. Makanya Megawati nggak lama ya. Zulfan Lindan susah tuh. Susah. Kan, mau diganti Lindon susah juga. Jadi kalau Megawati itu kan nama ayahnya yang Jawa, nama dia kan Megawati Soekarno. Dia Putri. Permata Megawati Soekarno Putri. Ya Bung Karnonya kan, tapi dianya bukan nama Jawa kan? Iya. Nggak ada O-nya di situ. Ya meskipun kan beliau putri proklamator, semua pasti paham. Oh iyalah. Bahwa dia dedengkotnya orang Jawa ya. Ya. Bagaimana kesibukan sekarang ini? Kesibukannya terus bersuara, terus merawat nurani publik, terus menghisap bukan menghisap yang hari kemudian nih, Mbak. Menghisap itu maksudnya mendengarkan, mencerna, menganalisis, menyerap kegelisahan-kegelisahan, termasuk juga keoptimisan. Jadi saya harus imbang nih, ada kegelisahan tapi juga ada keoptimisan. Kalau kita gelisah terus, nggak ada solusi kan? Nggak solusi. Kalau kata Bang Sylvester, lihat wajah saya kan cerah gitu kan. Nah itu kalau seandainya kita mau berpikir positif, cerah pasti. Kayak Bang Sylvester kan. Mau kita undang juga ke sini, tapi dia agak sibuk ya. Oke, nanti kapan waktu emang. Masuk Bung Rocky juga diundang dong. Ya Rocky, tapi Rocky udah berapa kali berhalangan terus. Oke. Susah jadwalnya ya. Susah jadwalnya. Jadi Ciko juga sudah saya telepon, ya. Ciko Hakim, kemudian nantilah pasti Pak. Ini kayak Bang udah menggiring ke sana, ini mau nanya-nanya saya soal itu jangan. Ya gimana ceritanya?
Ceritanya banyak bang. Kalau abang lihat ada di video itu kita nggak sebarin. Saya nggak tahu siapa yang sebarin tuh. Karena begini, saya mau cerita nih ya. Pada waktu kejadian, jadi saya mau cerita dulu nih. Yang muncul di media sosial itu mungkin hanya 10%-nya. 90% tuh nggak muncul. Ya. Mau tahu nggak siapa yang merekam itu semua? Lengkap dari awal sampai akhir. Namanya Gesh Khalifah. Waduh. Dia merekam dari awal sampai akhir. Jadi kalau mau tanya makanya dia nggak sempat ribut lagi ngerekam. Kalau dia nggak ngerekam ribut juga. Tapi waktu itu ada, saya nggak usah sebutkan lah ya, ada beberapa satu atau dua saya lupa. Ya bilang, tolong jangan sampai ada yang bocor ya. Tolong sampai ada yang jangan sampai ada yang bocor. Jangan keluarin. Itu nggak live ya? Itu pada saat break. Dan breaknya itu harus diperpanjang hampir 2 kali lipat. Tadinya misalnya 5 menit. Itu hampir 10 menit harus ditahan. Karena belum selesai juga tuh. Di antaranya adalah yang pemirsa lihat. Yang muncul di media sosial. Saat break itu. Jadi panasnya itu sebenarnya sebelum break. Cuma langsung saya cut kan. Karena kan saya saya menjaga aturan. Ada P3 SPS, ada standar program siaran, ada undang-undang penyiaran dan sebagainya. Saya harus jaga itu. Sehingga ketika saya lihat sudah mulai agak panas, saya langsung break. Nah, pada saat break itulah terjadi berbagai macam hal yang publik tidak ketahui. Yang publik ketahui hanya 10%-nya. 90%-nya tidak diketahui. Ada di handphonenya Gesh Khalifah 90%. Saya melihat dia merekam. Oh gitu. Ini eksklusif nih. Jadi kapan-kapan undang Bang Gesh sini boleh. Iya. Nah, besok saya sama dia. Oh iya, tanya. Tapi bukan di sini, di Total Politik. Oh oke. Jadi itu. Nggak tahu masih disimpan apa enggak atau udah dihapus kan saya nggak tahu ya. Tapi yang jelas Bang Gesh merekam cukup lengkap. Ya mungkin sudah beredar juga. Enggak, karena angle-nya kan kelihatan. Oh gitu ya. Dari angle-nya kelihatan karena Bang Gesh kan dari sisi kiri panggung. Kelihatan kalau dari video Bang Gesh. Video Bang Gesh 1 detik pun belum keluar. Yang saya lihat di media sosial. 1 detik pun belum keluar. Akan dikeluarkan nanti. Mungkin pada saatnya. Karena ya terus terang saya hanya bisa menyampaikan gini, yang terjadi itu jauh lebih seru lah ketimbang yang pemirsa lihat saat ini, yang netizen lihat saat ini. Sekilas gimana ceritanya? Sebenarnya begini, saya cerita dari awal dulu ya. Awalnya itu, ya itu tadi, Bung Sylvester itu bilang, saya nih wajah yang cerah dan lain sebagainya. Lihat Anda, ada kalau itu rekamannya ada kan, Anda bujang lapuk. Ya, itu ada di video. Bung Sylvester ada. Karena itu masih dalam on air. Bung Sylvester bilang gitu ke Bung Rocky. Saya bilang, saya ingatkan, Bung Sylvester tidak boleh menyerang pribadi, karena bagi saya itu menyerang pribadi. Rocky diam, saya bilang, wah ini tinggal tunggu gunung meletus di dalam hati saya kan. Tapi Rocky sangat tenang waktu itu. Sangat tenang waktu itu. Cuma saya udah paham nih, wah ini luar biasa nih. Baru mulai kesempatan Rocky, karena bagi saya kan di Rakyat Bersuara itu, kalau ada orang yang kemudian mengkritisi pihak yang lain, maka pihak yang lain yang saya dulukan untuk kemudian dia menjawab supaya adil. Saya berikan kesempatan pada Bung Rocky. Dia nggak marah-marah, sama sekali dia nggak marah. Tapi dia keluarkan gaya akademisinya dengan pengetahuannya menurut saya luar biasa. Dan itu yang kemudian disampaikan oleh Bung Rocky yang kemudian kita lihat di tayangan itu ya. Jadi ada beberapa teori dan lain sebagainya. Ternyata Bung Rocky tahu semua dan luar biasa. Taunya bukan hanya kulitnya tapi sedalam-dalamnya. Parsimoni, pack must be served dan lain sebagainya. Ya bagi sebagian kita yang belajar metodologi mungkin tahu, sebagian lain mungkin tidak, gitu kan. Nah, itulah kemudian yang disampaikan oleh Bung Rocky. Sampai akhirnya keluarlah sebenarnya kata-kata saya lupa dungu atau bodoh ya, lupa. Bodoh. Sebenarnya di dalam saya pernah bilang ke Bung Rocky janganlah, karena kita TV kan ditonton mungkin yang bukan dewasa semua. Tapi memang itu kan gaya beliau kan, kayak Bung Rocky. Jadi ya sekali-sekali tetap kelepasan juga rupanya. Nah di situ ada 2 kali. Yang pertama mungkin nggak didengar oleh Bung Sylvester, yang kedua didengar oleh Bung Sylvester, marah kemudian langsung memuncak. Samperin Rocky, saya coba untuk memisahkan gitu kan. Nah karena saya melihat udah agak kurang kondusif, lalu saya break. Nah setelah break itulah kemudian terjadi berbagai hal yang
ya mungkin tidak diketahui netizen. Bukan mungkin, memang pasti tidak diketahui netizen karena yang beredar itu hanya 10%-nya. Ada teriakan, ada teriakannya ya, saya nggak mau ngomong siapa ke siapa ya. Yang jelas bukan Bung Rocky ya. Ada kemudian dorongan dan lain sebagainya. Tapi kan di video itu kelihatan Chico juga ikut ribut sama Silverstone. Iya, kalau saya lihat waktu itu karena diingatkan sudah gitu ya. Lalu kemudian tidak berhenti, akhirnya Chico rupanya terpancing juga. Udah dong gitu, mungkin mau ngomong seperti itu, saya nggak tahu juga ya. Akhirnya ditunjuk sama Bung Sylvester, Chico nggak terima, terjadilah teriak-teriakan itu. Tapi nggak sampai fisik kok. Ya, kan karena ada satpam atau polisi tuh naik ke panggung. Satpam MNC waktu itu ya. Ada 3 orang kan di atas panggung. Total sebenarnya 8 kalau saya hitung. Tapi yang naik itu 3 atau 5 ya, lupa. 2 di bawah, 3 di atas panggung ya. Saya sendiri juga meluk Bang Sylvester, Bang udah Bang, saya bilang udah Bang. Gitu. Dan ke Bung Chico juga. Ya, saya bilang udah Bang. Itu sampai breaknya itu sekitar 5 menit ya. Itu hampir diperpanjang hampir 2 kali lipat. Saya lupa 8 atau 9 menit. Karena nggak bisa masuk, masih rame, masih ribut, masih gemuruh gitu. Ya itulah yang terjadi. Tapi setelah itu ini yang pemirsa lihat ya, yang netizen lihat. Rocky di akhir kan dia keliling salaman. Memang kebiasaan Rocky seperti itu, bukan berarti hanya ke Bung Sylvester. Tapi sebelum itu pada saat offline itu saya munculkan fotonya tuh di medsos saya. Bung Sylvester yang nyamperin Rocky Gerung untuk kemudian akhirnya meluk. Rocky masih di kursi. Jadi saya mau sampaikan sebenarnya, mungkin Bung Rocky juga sempat marah mungkin ke saya atau saya nggak tahu juga ya. Kenapa Aiman nggak cerita sebenarnya? Ya ini saya cerita sebenarnya. Cuma kan saya sebagai pengelola acara, saya ingin awal baik, akhirnya juga baik. Kan yang dilihat oleh netizen ini sekarang ini kan ribut-ributnya. Enggak kok, mereka sudah pelukan, mereka sudah salaman. Yang awalnya mendatangi itu adalah Bung Sylvester. Kemudian di akhir acara Rocky juga salaman ke semua narasumber termasuk Bung Sylvester. Dan diterima semua kan? Dan diterima semua. Dan saya pikir ya itu sudah selesai. Tapi kan kemudian karena viral dan lain sebagainya, lalu Bung Sylvester buat video sendiri ya. Video sendiri yang menjelaskan bahwa ini shock terapi dan lain sebagainya. Gitu ya, menurut saya sih nggak perlu juga sih, karena kan sudah selesai waktu itu. Tapi ya itu kan hak dari Bung Sylvester, ya silakan aja. Tapi kan dari segi news ya, itu dianggap berhasil tuh bikin orang ribut gitu. Sebenarnya ini yang salah Bang, saya mau sampaikan. Ya gimana tuh? Saya itu orang yang detail memperhatikan minute by minute, MBM kalau kita bilangnya, yang dikirimkan oleh Nielsen Media Research. Ya, saya tahu mana yang disukai pemirsa, mana yang enggak. Dan mungkin karena saya orang statistik, jadi saya senang tuh ngelihat data-data seperti itu. Dan mungkin juga bagian dari apa yang saya miliki sebagai sebuah kelebihan mungkin gitu. Jadi saya detail untuk melihat data tersebut. Nah, berantem pada saat dialog itu 90%, saya nggak bilang 100% ya. 90% tuh jatuhin rating share. Gitu ya. Pemirsa nggak suka Bang, mungkin beda dengan 10 tahun lalu, 20 tahun lalu. Sekarang orang ingin substansi, meskipun substansinya harus mudah dicerna. Saya tahu nih siapa yang kemudian, sama kayak seperti Abang kan gampang lihat ya, kalau YouTube kan kelihatan siapa yang viewersnya banyak, siapa yang viewersnya dikit kelihatan kan. Sama di kami juga bisa melihat itu, tokoh siapa yang minute by minute ya, rating share maksudnya, itu tinggi, enggak. Jadi kalau orang bilang Aiman nih nyari ribut supaya rating share tinggi, salah. Ribut itu tidak menaikkan rating share. Tapi perdebatan yang logis, yang bisa dicerna dengan mudah, itu yang naikin share. Nah kita sebagai host harus bisa mengantarkan diskusi ke arah sana, bukan ke arah ributnya. Jadi jangan salah kaprah nih. Itu yang saya mau sampaikan. Jadi saya bilang, Aiman sengaja bikin ribut. Enggak. Perhatikan, saya nggak pernah bikin ribut. Tapi yang saya sampaikan adalah bagaimana supaya diskusi itu logis dan mudah dicerna. Karena itu yang dikehendaki oleh pemirsa, yang ditujukan oleh rating share tinggi. Dan alhamdulillah, Rakyat Bersuara itu selalu nomor 1 program TV di talk show. Dan biasanya orang TV itu takut bikin talk show panjang. 1 jam aja itu udah berat.
Ini kita buat 2,5 jam dan alhamdulillah 2,5 jam. 2,5 jam. Isinya orang ngomong aja. Tapi saya sendiri menikmati. Tapi orang merasa singkat ya. Ya Saya pun merasa singkat. Ya kalau pembahasannya menarik dan substantif kan. Saya sendiri juga merasa cepat banget 2,5 jam. Iya. Saya kan pernah berapa kali diundang. Iya, betul, Pak. Tiba-tiba udah selesai. Iya. Karena perdebatannya asik ya. Iya. Nah, host disitulah punya peran bagaimana dia mengatur flow, mengatur aliran tadi supaya satu substantif tapi mudah dicerna. Hanya 2 itu kok kuncinya. Iya. Dipahami juga oleh para Betul. pemirsa. Betul. Karena kan pemirsa TV itu gini, kalau orang bisa dia diterima pemirsa TV, pasti di YouTube dia diterima. Untuk talk show ya. Iya. Kenapa? Karena talk show itu orang nggak mau berpikir berat. Persoalan sehari-hari udah berat, Bang. Beras mahal, ya kan? Minyak goreng naik, daging ayam naik, telur juga naik, betul ya? Nonton lagi yang mengernyitkan dahi, nggak bisa dong gitu. Harus ada hiburannya juga, entertainnya mesti ada ya. Ya TV memang salah satu fungsinya adalah hiburan, tapi hiburan itu saya nggak melihat ada sebagai hal yang utama untuk news ya. Tetapi bahwa ada substansi yang mudah dicerna, bagi saya itu yang utama. Soal hiburan itu bonus. Sama seperti kalau kita olahraga, perubahan bentuk badan itu bukan tujuan. Tujuannya adalah sehat. Kalau orang udah berpikir saya mau kurus, saya mau ngubah bentuk badan, itu salah tujuannya. Tujuannya sehat. Tujuannya sehat. Gitu. Saya minum dulu, Bang ya. Kita sering baca di medsos ya, bahwa tujuan olahraga itu metabolisme, peredaran darah ya kan. Dan yang paling saya rasakan tuh gampang tidur. Betul. Gak perlu minum obat tidur, kita udah kan. Waduh ya. Sekarang berapa banyak orang mesti minum obat tidur, Bang? Dan ketika minum obat tidur pasti dosisnya nambah terus tuh. Iya. Karena rutin. Saya tuh udah berapa tahun saya nggak minum antibiotik lagi. Walaupun saya mungkin ini saya bukan dokter ya, tapi saya harus menyampaikan ini juga karena ini pengalaman saya. Mungkin salah dan sebagainya, silakan dokter nanti menyampaikan dalam kolom komentar. Saya udah mungkin ada 10 tahun saya nggak pernah minum antibiotik lagi. Kalau walaupun sakit radang tenggorokan atau apa. Kenapa? Karena saya merasa dulu sebelum saya lepas antibiotik, misalnya saya radang tenggorokan, demam dikit dan lain sebagainya, saya ke dokter kan dikasih antibiotik ya. Iya. Itu saya jadi 2 bulan sekali demam. Entah karena flu atau entah karena radang tenggorokan gitu ya. Sekarang alhamdulillah, Bang. Saya 3 kali kena COVID. 2 tanpa gejala, 1 ada gejala yang waktu Delta yang paling berat ya. 1 ada gejala, tetapi cepat banget, cuma 1 hari demamnya. Apa itu? Karena saya yakin, dan saya waktu COVID sama sekali nggak minum obat. Waktu itu kan jadi viral tuh, sempat ada hoax segala macam bahwa COVID nggak perlu obat segala macam karena saya menyampaikan itu, saya nggak minum obat. Gitu. Karena saya terbiasa tidak minum obat. Jadi obat saya tinggalkan. Suplemen ada? Suplemen vitamin C, vitamin D aja. Iya, sama minyak ikan mungkin. Itu aja. Tapi itu pun nggak rutin. Tapi kuncinya olahraga lah. Kunci olahraga, hidup sehat, tidur 3 kalau saya. Eat, rest, exercise. 3 itu aja. Obat sama sekali saya. Dan itu kita rasakan kan. Ya artinya saya ini kan kalau kena lambung itu sampai parah banget. Harus minum Nexium, obat segala macam. Tapi sekarang kalau kita rajin olahraga, nggak pernah makan pedas, minum kopi, minum apa, semuanya aman dan teratur. Abang tahu tadi saya bilang 10 tahun saya nggak minum antibiotik. 5 tahun atau mungkin 7 tahun belakangan saya alhamdulillah nggak pernah demam. Ya itu karena Tuhan memberikan saya kesehatan ya. Saya nggak pernah demam. Kalaupun hanya flu, mungkin sumeng-sumeng ya dikit lah ya. Itu hanya hitungan jam. Setelah itu kemudian besoknya normal lagi. Saya selama saya udah 2 tahun di iNews nih. Alhamdulillah, satu hari pun saya tidak masuk karena sakit, tidak. 10 tahun saya waktu itu di 11 tahun, hampir 11 tahun ya di Kompas TV. Itu setelah saya kan 2014 ya. Dari 2016 lah kurang lebih. Sampai terakhir saya di Kompas TV 2022 itu, saya tidak pernah 1 hari pun saya izin sakit. Berapa tahun tuh? 2016 sampai 2022. 6 tahun. Ya, saya mau mengatakan bahwa Aiman ini
ibarat seekor raja wali. Manusia dong Bang. Ya, kalau kita bicara dari jenis-jenis unggas, burung, Aiman ini raja wali. Mengapa saya katakan demikian? Raja wali itu tidak mau bersarang di sarang orang. Dia selalu membuat sarangnya sendiri. Ya kan? Dengan membangun suara rakyat, apa tadi? Rakyat bersuara. Rakyat bersuara. Karena rakyat harus bersuara. Itu kan membangun satu, kalau kita bicara Raja Wali, dia sedang membangun sarangnya sendiri. Ya kan? Dan tidak mau mengganggu sarang orang lain. Itulah Aiman yang saya dalam persepsi saya seperti itu. Ya kan? Nah, itu kan sajaknya Muhammad Iqbal itu. Ya kan? Jadilah engkau seperti Raja Wali yang tidak pernah bersarang di sarang orang lain, di sarang yang lain, tapi membangun sarang sendiri. Pakistan? Iya. Dr. Muhammad Iqbal. Iya. Nah, itu luar biasa. Nah, jadi sebenarnya semua kita kan menuju ke sana, sehingga kita tidak mengurus sarang-sarang kecil, kita membangun sarang yang besar kan gitu. Luar biasa. Ya, dia tapi saya nggak pernah berpikir itu ya. Kalau saya pribadi saya pikir hari ini 100 tahun ke depan kita mungkin udah dilupakan Bang. Aiman Wicaksono, Zulfan Lindan, orang mungkin nggak ada yang tahu. Dan kita tidak perlu juga, kalau saya pribadi mungkin saya berbeda ya, tidak perlu juga untuk mencari bahwa nama kita diukir dan sebagainya. Tidak. Yang terpenting adalah nama kita diukir atau nama kita diingat oleh satu, Tuhan kita. Oh iya dong, itu paling penting, ya kan? Manusia itu pasti melupakan kita, tapi Tuhan tidak akan pernah melupakan kita. Walaupun kita sudah 100 tahun, 200 tahun di liang kubur, di alam kubur. Dan mungkin kita akan mengalami itu. Jadi sebenarnya orientasi orang itu memang sudah harus berubah. Bukan orientasi sekarang kita ingin besar, cari nama untuk kebutuhan saat ini. Jangka pendek, yang sangat pendek. Sangat pendek. Paling lama 100 tahun. Paling lama 100 tahun. Ya kan? Jarang banget. Nabi sudah. Dan menjelang 100 tahun itu kita juga belum bisa banyak berbuat. Di makam tadi apa bilang bisa 100 tahun, 200 tahun, bisa ribuan tahun. Ribuan tahun. Tetap kita hadir di situ. Kan? Kehadiran kita tetap dihormati, dihargai. Tapi lihat juga bagaimana selama hidup kita di dunia ini. Ya kan? Katanya kan begini. Dunia ini kan tempat engkau bertani. Iya. Ya kan? Kau tidak akan mengambil hasil di sini kalau engkau tidak menanam. Nah, di mana hasilnya? Hasilnya nanti di akhirat. Apa yang ditanam itu yang penting. Apakah kebaikan atau keburukan? Kalau keburukan ya pasti nggak panen. Iya. Tapi abang lagi ngomong kemana nih? Kondisi negara kita, kondisi politik kita, atau apa ini? Ya sama aja. Mau bicara individu, bicara negara, apa yang kita lakukan pada saat kita memimpin, pada saat kita dipercaya, apakah kita sedang menanam atau kita sedang merusak? Ya kan? Jawabannya yang mana Bang? Ya. Di antara dua itu. Masih di antara dua. Nggak mungkin tengah, tapi diam kan juga bisa. Tapi diam bisa jadi merusak juga. Ya ada orang sesuatu yang dia lakukan itu menanam. Ya kan? Ada yang dia lakukan itu merusak. Oke. Nah, nanti kan tinggal dilihat mana lebih dominan antara merusak atau menanam kan gitu. Di sinilah nanti kita lari antitesis lagi nih. Mesti panggil Bung Rocky. Wah, diskusi panjang sama Rocky nih. Tapi menurut abang gimana? Karena abang udah masuk sini, saya mau switch nih. Kalau rel kita belokin dikit. Menurut abang kondisi politik kita gimana sekarang Bang? Ya kalau saya lihat begini ya, kalau kondisi politik kan terutama kalau kita bicara dari segi ideal demokrasi yang diharapkan, tentu kita nggak mencapai tidak mengarah ke sana kan. Tidak ideal? Ya, artinya kan kita ideal. Demokrasi ini kan kita mau bicara ideal, ya kan? Sekarang jauh dari sana, jauh dari kata ideal. Ya udah pastilah. Indikatornya? Ya indikator sekarang misalnya partai politik. Terutama ya kita bicara dari segi kan karena demokrasi itu kan dilihat dari bagaimana
partai politik ini kan salah satu indikator demokrasi kan, gitu. Kalau nggak ada partai politik kan repot. Nah, kita melihat partai politik ini kan sekarang terombang-ambing, ya, oleh berbagai kepentingan, ketakutan, kekhawatiran. Kan itu kita lihat partai politik. Tapi udah dibantah tuh Bang, buktinya bisa nyalonin presiden waktu itu. Buktinya sekarang bisa nyalonin gubernur, wakil gubernur. Jadi di mana ketakutannya? Kalau ada orang yang nanya seperti itu ke Abang, apa jawabannya? Kita lihat kan situasi sekarang pada saat ini. Kalau kita lihat misalnya riuhnya demokrasi kita, itu kan pada saat Pak Jokowi ini kan keluar dari PDIP kan. Dan PDIP merasa ditinggalkan oleh Pak Jokowi. Bahasa mereka mengatakan dikhianati misalnya. Ya kan? Dari situ kan mulai situasi politik kita ini riuh, ya kan? Kemudian rame. Itu kan yang kita rasakan. Ya. Dan rasa itu tidak bisa dimonopoli. Nah, ya kan? Terlepas pro kontra, ditambah lagi dengan kasus Gibran menjadi Wapres. Ya, sebenarnya berangkat dari proses MK kan? Ya. Nah, di situ mulai ramai lagi. Artinya bertambah-tambah banyak problem ketika orang mengatakan ini kita dalam kondisi demokrasi seperti apa. Ya kan? Ya memang normatif, secara yuridis tidak ada masalah kan gitu. Nah, tetapi kan dalam substansinya orang kan banyak yang nggak bisa terima. Ya. Yang diperdebatkan orang yang mana nih? Ya kan? Nah itulah yang kita lihat kenyataannya apa yang ada sekarang, terus ditambah dengan hal yang macam-macam lagi, sehingga kita lihat demokrasi. Kok jadi gua yang ngomong? Nggak, karena saya ini kenal Bang Zulfan lebih dari 20 tahun lalu. Waktu masih jadi anggota DPR dari PDIP dulu Bang ya? Iya, PDIP. Tahun 2003, 2002 saya lupa. Datang waktu itu saya masih di RCTI di Seputar Indonesia jadi salah satu narasumber. Saya ingat waktu itu. Iya. Saya yang siaran ya. Abang waktu itu saya lupa komisi berapa tapi dari PDIP. Komisi 1. Oke. Oh, komisi 1 ya? Iya. Di pertahanan ya. Polri komisi 1 dulu. Dulu komisi 1. Oke. Polri, pertahanan, keamanan, Polkam dan keamanan. BIN juga komisi 1 dulu. Iya, BIN sekarang masih komisi 1 kan? BIN masih ya. Polri udah di komisi 3. Iya. Saya ingat betul. Jadi saya paham bahwa Bang Zulfan ini pengetahuan politiknya, pengetahuan nurani publiknya luar biasa lah. Tapi sekarang kapok juga di politik Bang. Sama kayak saya Bang. Saya kapok Bang, bukan karena dilaporin ya. Iya. Tapi karena ternyata politik itu perlu uang banyak. Saya mau cerita dikit nih Bang. Mungkin ada banyak yang nggak percaya di sini. Waktu saya nyalek kemarin, saya cuma habis 15 juta rupiah. Saya garis bawain ya, 15 juta rupiah. Itu buat kalau saya itu pun saya dibantu banyak oleh relawan. Relawan waktu itu, Mas Aiman bayar ini aja deh untuk perizinan ke RT RW kan bagaimanapun juga harus ngasih lah ke RT RW perizinan, kita bikin nonton bareng debat misalnya di kampung-kampung ya. Saya ajak istri saya ke berbagai tempat tuh. Terus kemudian ya untuk itu sama untuk beli mungkin air mineral ya. Air mineral ya, kita ini segala macam kita bantu lah. Tapi 15 juta rupiah. 15 juta rupiah. Suara saya alhamdulillah perolehannya 12.000 suara lebih. Tapi di akhir dapilnya mana waktu ya? Hilang sekitar 3.000-an. Dapil mana? Dapil DKI 1 Jakarta Timur. Oh Timur ya, berat semua tuh. Waduh luar biasa, incumbent semua yang menang. Incumbent semua ya. Bahkan incumbent banyak yang beberapa ada yang nggak menang juga tuh. Tapi ini saya mau bilang begini, ada dari partai besar, artis, yang saya dengar nih, habisnya 15 miliar, dapatnya 16.000 suara, cuma beda 4.000 sama saya. Jadi 16 miliar dibandingkan dengan 15 juta ya? 15 juta. Jadi siapa yang saya mau sampaikan di sini? Ya itulah nilai dari orang tahu Aiman gitu ya. Dan waktu itu kan lumayan naik karena saya dilaporin waktu itu kan. Ya. Jadi pemberitaan. Ya itulah mentoknya di situ. Dan saya partainya kan partai yang baru ya. Beda dengan partai-partai lama yang besar. Tapi disitulah saya kemudian udah, memang politik Indonesia ini
tidak bisa kalau tidak menggunakan uang. Nah, kalau menggunakan uang siapa? Itu yang mengkhawatirkan. Dari sesungguhnya. Dari mana? Itulah makanya saya bilang, sejak 17 Februari, perlu saya garis bawahi, sejak 17 Februari 2024, saya menyatakan mundur dari partai, saya menyatakan mundur dari politisi, dan saya kembali menjadi wartawan, dan saya akan menjadi wartawan. Dan lebih bebas. Dan lebih bebas. Lebih bebas. Itu yang paling penting. Jadi bukan karena dilaporin, enggak ada masalah. Kalau dilaporin pun, kalau sampai lanjut pun ya kita hadapi. Karena memang saya, buktinya kan sedikit-sedikit saya buka tuh kan. Cuma kan bukan itu poin saya sebenarnya. Kok bicara seperti itu saja dilaporkan, lalu diproses dan seterusnya gitu. Itu kan menurut saya menyedihkan. Tapi nggak apa, bagi saya itu hal yang janggal, bagi yang lain mungkin benar, ya silakan. Kita punya pendapat yang berbeda, wajar. Kita dilaporkan itu bukan persoalan salah atau benar, suka atau enggak. Setuju. Iya kan? Orang tidak lagi lihat materinya nih benar atau salah. Tapi orang ini kita suka atau enggak. Dan saya ini luar biasa ya. Pada waktu itu, waktu saya dilaporkan itu ada banyak influencer yang saya nggak usah sebut lah nama satu-satu. Tiba-tiba nyerang saya, dan mereka orang terkenal. Sampai sekarang masih jadi selebgram atau seleb TikTok gitu ya. Ya sekarang tiba-tiba ngilang mereka. Mungkin bayarannya udah habis kali ya. Ada banyak tiba-tiba, Aiman kok gini Aiman. Saya bilang nih orang luar biasa. Tiba-tiba kok saya jadi terkenal, disebut-sebut oleh seleb-seleb ini gitu kan. Mereka bikin video dan lain sebagainya. Ya biasalah. Dan yang ngikutin banyak tuh. Entah itu buzzer atau enggak, saya nggak ngerti. Tapi yang jelas bagi saya satu, kulil haq walisanan shodiqah. Mengatakan kebenaran dan berkata kejujuran. Yang benar adalah benar, salah adalah apapun resikonya. Itu biasalah. Kalau kita punya prinsip, itu pasti kita akan menghadapi suka tidak suka kan gitu. Kan susah kan kalau kita ingin disenangi oleh semua orang. Kalau kita ingin tidak disukai oleh semua orang tuh gampang. Tapi supaya orang semua suka sama kita tuh nggak ada. Nabi aja banyak yang nggak suka. Pasti. Itu apalagi Aiman Zulfan lagi. Bahkan Nabi, mohon maaf ya, diludahi. Iya, tapi kemudian disamperin ketika sakit. Ya, dilempar batu. Dilempar batu. Ketika sakit, Rasulullah SAW datangin ke rumah itu. Kenapa kok nggak pernah melempari saya, ngisengin saya? Ternyata lagi sakit. Itu luar biasa. Mungkin kita nggak mampu untuk seperti itu. Ya, tapi makanya kan contoh. Sebenarnya kan perbuatan baik atau tidak baik itu kan diawali dengan perbuatan kecil. Kan gitu. Jadi perbuatan baik sekecil apapun yang kita lakukan itu akan menjadi kebiasaan, kemudian akan menjadi karakter kita. Betul. Kalau kita sekecil apapun kejahatan, betul, yang sering kita lakukan diulang-ulang menjadi karakter kita. Betul. Nah, sehingga kan orang-orang yang melakukan apakah namanya penindasan, penekanan terhadap orang lain ketika dia berkuasa misalnya, ini kan karena kebiasaan. Dan dia merasa bahwa apa yang dia lakukan itu benar. Iya. Bahkan kan kalau kita lihat pada masa-masa zaman dulu kan, raja-raja Islam dulu, pada masa setelah Rasulullah misalnya, atau jauh setelah itu misalnya. Orang kan menggunakan ayat Quran juga untuk membunuh orang kan? Betul. Yang tafsirnya bisa mereka belokkan. Termasuk terorisme kan juga begitu. Ya. Sama aja. Agama apapun bisa dipakai untuk melindungi kezaliman. Ya kan? Bukan agamanya ya, orang bisa menggunakan kepentingan dia dengan mengambil nilai-nilai yang ada dalam Alkitab. Gitu loh. Karena untuk apa? Bukan untuk memberikan pencerahan, tetapi untuk menjustifikasi apa yang dia lakukan. Betul. Sesuai dengan hawa nafsunya. Kalau sekarang kan kalau dalam pemerintahan kan undang-undang namanya kan. Banyak titipan ya Bang ya? Pasal titipan. Ya makanya. Nggak, saya nanya ini. Loh ya itu udah biasa lah, ya kan? Saking banyak titipan kadang-kadang undang-undang itu, rancangan itu tidak pernah menjadi undang-undang kan? Tapi saya punya kekhawatiran begini, Pak Zulfan. Ini kekhawatiran saya yang luar biasa. Saya itu sebenarnya kemarin masuk politik itu supaya saya tahu, langsung merasakan, langsung mengalami. Itu tujuan utama saya. Karena saya tahu sulit untuk menang itu sulit. Yang partai besar saja sulit ya. Nah, tapi saya ingin garis bawahi ini. Saya ada khawatiran begini. Sekarang itu kalau besar, uangnya besar untuk menjadi wakil rakyat dan lain sebagainya, kan belum tentu menggunakan uang sendiri. Bisa jadi ada yang bantu dan lain sebagainya. Mungkin sekarang yang bantu adalah bohir-bohir dalam negeri. Betul ya?
dibantu dan lain sebagainya. Nanti ketika dia jadi, maka ada kepentingan si bohir-bohir ini yang dimasukkan ke dalam undang-undang dan lain sebagainya. Dengan adanya ini, saya tanya ke semua politisi loh Bang. Pemilu 2024 ini lebih mahal nggak? Semua jawabannya 100% iya dibanding 2019 apalagi sebelumnya. Artinya apa? Terjadi inflasi kos politik. Kita nggak tahu 2029, kita nggak tahu 2034. Kekhawatiran saya satu. Ketika nanti bukan bohir dalam negeri lagi, bohir dalam negeri banyak masalah nih ketika ada titipan kan. Pasal-pasal dan sebagainya. Ketika nanti makin besar, maka bohir luar negeri, orang-orang asing yang akan membiayai politisi kita. Bukannya sudah berjalan itu. Kita perlu bukti soal itu. Tapi ketika itu masif terjadi, maka kita akan mengalami penjajahan baru yang luar biasa. Bukan dengan senjata, tapi dengan kekuatan politik. Bagaimana kemudian DPR ini misalnya nanti dikuasai oleh bohir-bohir luar negeri itu. Itu yang menjadi kekhawatiran saya. Pertanyaannya, apakah kos politik kita, apakah sistem politik kita mau seperti ini terus? Harus diubah. Makanya Definitely kan must be changed. maksud saya quality control dari komunitas-komunitas yang ada di luar parlemen itu harus kuat. Artinya kita tidak, kan sekarang saya cenderung melihat begini ya. Gimana mau kuat, Bang? Betapa banyak undang-undang yang dibahas. Putusan MK saja kemudian bisa hendak diubah. Yang akhirnya gagal, gitu kan? Gimana nanti kalau seperti itu ke depan? Dan itu kemudian dikuasai oleh bohir-bohir luar negeri. Kita mengalami penjajahan baru. Nah makanya kan day to day yang namanya rancangan undang-undang itu harus kita ikuti. Kita kan kadang-kadang begitu mau diputuskan di paripurna baru kita ribut. Jadi sejak awal kita harus lihat mana pasal-pasal yang memang merugikan. Kan ini kadang-kadang pemerintah menyampaikan rancangan, konsep. Atau DPR yang menyampaikan. Habis itu setelah pembahasan itu kan orang nggak ikut. Makanya undang-undang KPK orang ikutnya paripurna. Di ujung. Kemudian Omnibus Law. Orang ikutnya di ujung. Banyak undang-undang. Minerba. Semuanya kan begitu. Harusnya memang dari awal. Nah, mesti ada sekarang ini ke depan ya. DPR itu memang diawasi oleh para ahli. Nah itu harus kita gerakkan, Aiman. Kita bentuk itu satu komunitas. Setiap rancang undang-undangan yang terutama yang strategis ya. Nah itu harus kita betul-betul. Maksudnya ahli yang menjadi prasyarat bahwa undang-undang itu bisa disahkan gitu misalnya. Dia di luar DPR atau dia kita koreksi. Kan sekarang udah ada. Harus ada uji publik, harus ada konsultasi publik. Nggak jalan. Apa yang menjamin nanti ketika itu ada, itu jalan. Makanya itu jangan menjadi bagian. Itu jangan menjadi bagian dari sistem parlemen misalnya atau pemerintah. Itu harus berdiri sendiri. Ini semangat independensi daripada para ahli itu. Iya. Saya googling dulu, saya lupa namanya soalnya. Bekas wali kota Filipina yang ditangkap di Indonesia kemarin. Aguo siapa ya? Alice Guo. Dia pernah jadi wali kota Filipina. Di kotanya belum. Kotanya saya lupa. Lalu kemudian ia ditangkap. Informasinya ia merupakan mata-mata dari Tiongkok yang bisa menjadi wali kota di Filipina. Itu kan contoh nih. Iya. Contoh. Benar atau tidak tentu mesti dibuktikan lagi karena proses hukum masih jalan ke terhadap Alice Guo tadi. Nah, itu kan bagaimana kita bisa melihat bahwa kalau memang itu benar ya, artinya kepentingan-kepentingan asing itu sudah banyak yang menancapkan di Asia Tenggara. Termasuk apalagi kalau Filipina bisa, misalnya itu benar. Apalagi Indonesia yang potensi pasarnya paling besar, paling luas di antara negara-negara di Asia Tenggara. Nah, ketika melihat ada kesempatan ini, bohir-bohir besar luar negeri tentu akan masuk di situ. Kemudian dia menguasai politik Indonesia, oligarki dan sebagainya, dan kemudian dia menguasai Indonesia. Dan saya sementara kita yang kita orang luar, politisi-politisi kita mungkin nggak menyadari karena mereka sudah dapat mungkin berapa rumahnya 10 di Menteng, mobilnya 100 dan sebagainya. Yang penting saya kenyang, saya investasi sana sini, selesai. Tapi dia tidak melihat lagi. Ini mudah-mudahan tidak terjadi. Ini keyakinan saya. Iya.
dia tidak melihat lagi apa yang berada ancaman besar di depannya. Itu yang saya khawatirkan. Saya nggak tahu apakah ini pernah terfikir atau tidak. Ya, saya kan berapa hari yang lalu Kita selama ini mempermisifkan biaya politik. Bang, saya tuh berapa kali waktu kampanye kemarin saya datang ke warga. Saya nggak sebutkan daerah mana. Tapi yang jelas Jakarta Timur kan ya. Mereka bilang, Pak ini perlu bangun ini, Pak ini perlu bangun ini, Pak ini perlu. Saya pikir uang dari mana saya? Terakhir saya nggak semuanya saya nggak punya kan. Pak, minimal kami ada 2 RW Pak. Kami mau piknik, minimal 5 bus. Saya bingung juga gitu. Nggak mungkin, dan akhirnya kan saya nggak keluar juga. Ya udah. Jadi setiap kali kita datang, yang ada adalah mereka menagih kita bukan janji, tapi fasilitas, piknik, ya bangun. Mungkin ada beberapa yang bermanfaat, misalnya membangun fasilitas sosial dan sebagainya. Oke. Nah, saya katakan, saya nggak bisa kasih apa-apa, tapi ketika saya terpilih nanti, saya akan datang sini, saya coba akan bangun apa yang dibutuhkan oleh masyarakat di sini. Karena ada dana aspirasi dan sebagainya. Meskipun saya pada waktu itu juga meyakini bahwa ya mungkin sulit, tapi kan tidak ada yang tidak mungkin ya. Gitu. Nah, ketika itu kemudian terjadi, artinya apa? Orang ketika turun ke lapangan, turun ke bawah, berapa, saya nggak yakin hanya belasan, puluhan, mungkin ratusan juta yang dia habiskan. Berapa kali turun ke bawah? Berapa biayanya? Bagaimana dia mengembalikannya? Kalau nggak ada Bohir, nggak mungkin, kecuali dia pengusaha yang sangat kaya. Pengusaha yang sangat kaya pun ketika nanti dia menjabat, pasti dia akan mencoba untuk mengembalikan. Tapi itu berapa persen sih? Berapa persen yang banyak Bohir? Saya kok meyakini lebih banyak yang dibiayai oleh Bohir ketimbang menggunakan biaya sendiri. Saya meyakini itu ya. Bisa jadi saya salah. Tapi ketika itu memang benar, maka potensi penjajahan dari luar itu sangat-sangat terbuka dengan membiayai para politisi tadi. Nah, prosesnya kan begini. Saya kan kemarin dengan Pak Sulaiman Ponto ya. Videonya mungkin sudah sempat nonton juga. Itu saya coba berdialog dengan dia. Memang proses masuk dari luar itu kan ini tidak mungkin masuknya itu memang dengan pendekatan Soft approach dengan sosial, bantuan sosial, pendidikan dan lain-lain. Tapi sebenarnya tujuan mereka ini kan bagaimana bisa mempengaruhi posisi-posisi yang menentukan. Betul. Ya kan? Pasti, itu yang dicari. Kan jantungnya di situ. Ya. Masuknya memang soft. Betul. Tapi tujuannya memang untuk bagaimana dia bisa mendekati sumber-sumber kekuasaan, ya kan, yang punya kekuasaan, kemudian untuk bagaimana melakukan perubahan-perubahan ataupun yang sesuatu merugikan kita sendiri kadang-kadang. Yang sesuai dengan kepentingan mereka. Kepentingan mereka. Abang lebih paham soal itu. Abang puluhan tahun di sana. Jadi apa yang menjadi kekhawatiran saya beralasan, Bang? Iya. Dan itu kita rasakan. Saya ambil contoh misalnya. Udah saya ceritakan juga di beberapa podcast lain. Misalnya ketika membuat holding BUMN misalnya. Itu kan kita pertanyakan siapa yang untuk siapa ini? Untuk apa gitu loh. Nah, salah satu kan Pertamina. Itu kan aneh sekali. Perusahaannya cuma 2. Misalnya PGN. Perusahaan gas negara itu untung. Satu lagi Pertamina. Pertagas. Pertamina. Oh, Pertaminanya, oke. Lalu merger, si Pertamina jadi holding. Mau ngapain? Iya kan? Biar aja lepas masing-masing. Dia punya anak perusahaan, si Pertamina juga punya perusahaan, bisa anak perusahaan. Emang apa yang Abang lihat di situ? Nah, waktu mau jadi holding itu saya tanya, ada nggak tangan asing di sini pada Pertamina dan PGN? Mereka bilang nggak ada. Kalau ada gimana? Saya bilang. Saya ini feeling politik saya mengatakan ada, bukan saya ada buktinya. Tapi feeling politik saya mengatakan ada. Gitu. Nah, bagaimana membuktikan nanti? Nah, terus saya minta sidang diskors, kita masuk lagi. Ya kan? Saya tanya, ada nggak di sini kepentingan asing?
mereka akhirnya mengatakan ada. Bahwa tidak mengatakan langsung bahwa punya kepentingan ya, tetapi mereka mengatakan JP Morgan itu tidak punya saham di PGN. Kan Pertamina kan nggak go public, yang go public kan PGN, iya kan? Nah tapi dia menguasai saham-saham kolateral 2%, 3%, 1%. Ya akhirnya kan bisa besar juga kan gitu. Nah, berbagai cara lah. Berbagai cara. Nah jadi saya katakan, waduh ini bahaya kita kalau begini. Makanya memang maksud saya ya, partai politik itu memang untuk merekrut anggota-anggota parlemennya, anggota DPR-nya memang harus selektif. Tapi problemnya kan memang partai-partainya sendiri tidak selektif. Elit-elit di partai juga nggak selektif, macam-macam kan. Nah, karena apa? Pendekatannya kan tidak ideologis ya, Aiman. Pragmatis, tidak ideologis. Lu punya duit, mantan ini, mantan itu jadi elit. Ini jadi elit. Atau bisa vote getter. Jadi agak susah kita memang kalau menghadapi tadi serangan dari luar, dari dalam. Kita mengharapkan bahwa ada penolakan misalnya itu agak susah. Karena nggak ngerti. Dianggap semuanya normal. Padahal kan politik itu kan harus menguasai bukan hanya yang manifest, tapi yang laten juga kan harus dipelajari. Ini kenapa nih orang ini begini? Apa maksudnya? Kan kita harus bertanya, kemana nih arahnya? Siapa lagi di belakang dia? Itu kan harus dicari sebenarnya. Tapi kalau hanya yang kita lihat datang si A, ngobrol-ngobrol sama kita hanya sampai batas di situ, terus kita eksekusi kan bahaya. Tanpa melihat siapa nih di belakangnya. Betul. Luar biasa. Makanya saya senang bergaul dengan Abang. Banyak hal yang saya bisa pelajari dan serap. Tapi satu hal Bang, orang bicara begini. Bagaimana orang bisa konsisten pada kebenaran? Menurut saya hanya satu kuncinya. Dia ingat kematian dan setelah kematian ada pertanggungjawaban. Hanya itu. Tanpa itu orang lupa akan itu, bukan hanya tidak sadar ya. Mungkin dia sadar, tapi dia lupa akan itu atau dia mengabaikan itu, maka dia pasti akan belok. Saya nggak bilang bahwa saya seperti itu ya, tapi saya berdoa agar saya tetap bisa seperti itu. Itu kan sebenarnya nasihat dari Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim ini kan satu-satunya orang yang ada surat namanya dalam Al-Quran, tetapi dia bukan nabi. Surat Luqman. Surat Luqman. Jadi banyak sekali cerita tentang Luqman ini. Karena dia menasihati. Dia bilang pertama takutlah kepada mati. Dia ingat Allah dan takut kepada mati. Kedua, lupakan kebaikan kamu kepada orang. Dan kau selalu ingat kebaikan orang kepada kamu. Luar biasa. Luar biasa. Ya kan? Nah, jadi menurut saya ini yang harus dikembangkan menjadi ya, kita bicara nurani, kita bicara karakter ya. Ini kan harus dibangun. Gak bisa kita teriak-teriak saja dengan pidato-pidato terus. Betul. Ya kan sebenarnya itu kan lip service. Ya kan? Dan hidup cuma sebentar. Terus aktivitas lain apa, Aiman? Saya datang ke podcastnya Bang Zulfan. Karena saya senang datang ke podcast Bang Zulfan. Gitu ya. Selain saya bisa menyuarakan, saya juga bisa mendengarkan hal-hal yang luar biasa. Dan olahraga Bang, saya senang olahraga sekarang. Ya, dan saya terus terang aja. Cepat sekali responnya Aiman ketika saya bilang, gimana kita ngobrol di studio? Bisa Bang? Bisa dong Bang. Siapa yang berani menolak tawarannya Bang Zulfan? Sebenarnya bukan soal berani atau enggak, tapi kan ada rasa, ya kan? Yang mahal itu kan rasa, keinginan kita untuk bersilaturahim. Nah, itu yang mahal kan. Saya senang olahraga sekarang. Saya dulu juga olahraga rutin, tapi sekarang saya lebih coba rutin lagi karena saya punya target-target tertentu di olahraga. Sehat tapi tujuan utamanya. Tapi efek sampingnya ada di postur dan lain sebagainya, itu kan alhamdulillah. Tapi tujuan utama tetap harus sehat. Tapi singgung sedikit lah, bagaimana Aiman melihat situasi politik kita sekarang? Semoga ada perbaikan, kata-kata saya itu. Karena sekarang ada hal yang memang harus diperbaiki. Ya tentu kita bicara proses hari ini, hari ini harus lebih baik dari kemarin, dan esok harus lebih baik dari hari ini. Dan saya menggunakan adagium tersebut
untuk menggambarkan kondisi politik kita hari Dan ini. optimis akan ada perbaikan atau perubahan. Dengan Pak Prabowo Subianto, saya optimis. Karena saya yakin Pak Prabowo tadi berapa kali waktu kampanye ya, beliau mengatakan bahwa berikan saya kesempatan sekali Tuhan, kurang lebih seperti itu ya, Ya. agar saya bisa mengabdi pada bangsa ini. Dan bagi saya itu harapan yang besar. Mudah-mudahan Ya. itu harapannya. Tapi kan tidak minta dilaknat kan. Siapa tuh Bang? Ya kan ada satu ketua umum partai kan, Pak Surya tuh bilang, kalau saya tidak bisa ini laknatlah saya kan. Aduh. Jangan, bahaya sekali. Bahaya. Mungkin orang nggak banyak yang paham apa arti laknat dan apa arti berkah gitu kan. Iya. Laknat itu kan apa Bang? Ya, laknat itu yang kita minta sama Tuhan itu kan bencana luar biasa itu yang akan terjadi pada diri kita. Ditarik kasih sayangnya dari Tuhan. Iya. Bayangkan Tuhan, kita minta ditarik kasih sayang dari Tuhan itu luar biasa. Kalau berkah orang juga banyak yang nggak tahu nih Bang. Berkah itu artinya apa? Artinya berlimpah kebaikan. Kan begitu Bang ya? Iya benar. Rezeki macam-macam, kesehatan. Iya, rezeki nggak cuma uang kan? Iya dong, kesehatan, Iya. ya kan. Kemudian kedamaian. Kedamaian, termasuk di keluarga, termasuk di pekerjaan. Ya, damai itu bukan berarti tidak ada masalah ya, tapi setiap masalah ada solusi yang konstruktif. Ya. Orang itu kan berpikir begini, laknat itu dia pikir tabrakan, bencana, Belum tentu. tenggelam di laut. Belum tentu. Padahal kan bisa saja laknat yang diberikan kepada Allah itu hilangnya harga diri. Bisa. Ya kan? Bisa. Kita tadi diulu-ulukan jadi orang hebat, Kemudian dihujat. kita menjadi kecil. Iya, betul. Ya kan? Meskipun sekarang siapapun bisa dihujat ya kalau di media sosial ya. Iya. Tadi kita merasa setara dengan seseorang, tiba-tiba sekarang kita berada di bawah dia dan kita cium-cium tangan dia, cium-cium lutut dia. Dan itu tidak terjadi oleh seorang Zulfan Lindan. Luar biasa. Itu bahaya. Mau dimanapun posisi abang luar Ya, biasa. kita kan prinsip sebenarnya. Paling mahal dari kita ini kan harga diri. Ya kan? Yang lain itu kan nggak ada yang mahal. Harta hilang bisa dicari, ya kan, semuanya bisa kita rubah. Tapi harga diri ini mahal. Harga diri hilang, cari kemana tuh Bang? Nggak ada. Akhirnya kita mengeluhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala lagi. Iya, Kan? Itulah tempat kita mengadu kan, gitu. Satu-satunya saya ingat lagi itu kemarin itu saya waktu diskusi sama Ade Armando, sambil lupa itu ucapannya Kierkegaard itu kan. God is the only one who does not go tired, who listening to man. Yang tidak pernah lelah dan selalu mendengar. Keluhan manusia. Yang lain kan kalau kita mengeluh, ya kan? Ya bahkan banyak sekali doa-doa itu kan mengatakan bahwa kau mintalah kepada Allah, bukan minta kepada manusia. Betul. Tetapi kan memang itu proses. Ya. Kalau kita dapat sesuatu dari manusia, karena kita minta sama Allah. Betul. Yang menggerakkan itu. Jadi, nah ini keyakinan ini. Dan kadang-kadang kita suka so tahu. Kita minta pada Allah, kita minta pada Tuhan, harus dikabulkan ya. Padahal yang harus dikabulkan itu yang kita minta belum tentu yang terbaik buat kita. Ya, itu ada dalam hadis orang yang beriman, ya kan? Karena Tuhan yang paling tahu Iya. apa yang terbaik buat kita. Ketika engkau minta kepada Tuhan, ya kan? Mengapa banyak orang beriman? Dia merasa sudah beriman dan dia berdoa kepada Allah supaya diberikan sesuatu. Dan Allah tidak memberikan karena tahu kalau kau saya berikan, maka kau akan celaka dengan apa yang kau minta. Kan gitu. Tapi ada sebaliknya, orang yang beriman, kalau dia minta, langsung dikasih sama Allah, karena Allah tahu bahwa engkau tidak akan berbuat maksiat dengan apa yang aku berikan. Dan betul. Dan ada juga yang mungkin sengaja dijerumuskan, yang namanya istidraj, yang saya dengar begitu. Iya. Betul ya Bang? Jadi kalau saya sekarang tidak jadi anggota DPR, kalah pada pemilu lalu, dan sekarang saya kembali menjadi wartawan, dan saya akan berkhidmat menjadi wartawan. Menurut abang itu doa yang dikabulkan oleh Allah? Hikmahnya besar. Apa? Ini yang ngomong 3 periode loh, 2,5 periode jadi anggota DPR. Dan yang paling mahal dari kita kan kebebasan. Iya. Fitrah kan? Iya. Kembali ke fitrah. Oke. Itulah yang paling mahal mungkin ya, imannya dalam hidup kita ya. Tapi yang saya bangga, kenapa Kak? Saya mungkin satu-satunya wartawan yang saya sempat merasakan langsung bagaimana kondisi karut-marutnya pada saat pemilu, pada saat ada di bawah ya, di grassroots dan lain sebagainya. Bagaimana pragmatismenya masyarakat sebagian besar ya, masyarakat di kita, nggak semuanya tentu.
dan bagaimana juga kemudian proses pemilu yang dikatakan luar biasa dari dissenting opinion Mahkamah Konstitusi. Jadi saya merasa bahwa ya saya beruntung, saya pernah mengalami itu. Dan belum tentu yang lain pernah mengalami saya seperti yang saya alami gitu. Tapi ini menjadi bagian dari hidup saya dan sejarah hidup saya. Satu saat saya akan menulis buku soal ini. Dan yang paling mahal sebenarnya dari anggota DPR itu adalah kedekatan dengan konstituen. Ya. Ya, memahami problem konstituen dan mau menyelesaikan problem konstituen. Betul. Nah, tapi sayangnya kan begitu besar biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk anggota DPR supaya dia selalu bisa berkomunikasi dengan konstituen, tapi jarang datang. Tapi duitnya diambil. Iya. Ya kan, makanya karena mereka nggak ngerti, lahirnya dia katakan, wah gaji saya 450 juta Per bulan. per bulan. Luar biasa. Dia nggak ngerti bahwa gaji pokok kamu 46 juta. Dengan ini segala macam paling 80 juta. Sisanya jangan kamu masukkan per bulan itu. Itu adalah uang aspirasi yang harus kamu keluarkan ke masyarakat. Tapi dikantongin banyak itu. Itu kan kejadian seperti, kalau nggak ngapain dia ngomong 450 juta. Per bulan loh ya. Per bulan. Luar biasa. Jadi itulah banyak lagi kalau kita bicara DPR ini pengalaman-pengalaman saya, belum lagi bagaimana perjalanan ke luar negeri, perjalanan 1 minggu. Jadi sebulan bisa dapat berapa itu, Bang? Ya kalau yang paling besar dan yang rata-rata lah. Ya kalau kita bicara yang paling besar berapa? Uang 1M lebih. Ini yang legal ya, dalam artian bahwa ya memang bukan memalsukan tanda tangan dan lain sebagainya. 1M bisa sebulan. Itu nggak legal. Kalau bicara gini kan, kalau bahasa barang tuh asli tapi palsu kan gitu. Oke. Bagaimana kita bisa kita bilang sebulan 1 miliar? Tapi bisa itu dapat. Bisa didapat begini. Misalnya 1 bulan 1 miliar. Di komisi-komisi tertentu. Misalnya kerjasama antar parlemen. Oke. Dia 1 bulan berapa kali dia ke luar negeri? Oke. Sekali jalan luar negeri kan paling enggak 15.000 US sampai 20.000 US. Berapa tuh? 350 jutaan lah kurang lebih. Sekarang ya. 10.000 aja kan sekarang 165 juta. Iya. Ya kan? Kayak taruhlah 350 juta lah misalnya. Ya kan? Sekali ke luar negeri. Ya, misalnya fasilitas bisnis. Oke. Dia naik ekonomi. Oke. Tugasnya di sana 10 hari. Dia 2 hari aja udah pulang. Oke. Ya, sisanya kan banyak bawa pulang. Itu kan nggak boleh. Sebulan bisa katakanlah 5 kali bisa dong. Kalau 2 hari 2 hari 5. Badan kerjasama antar parlemen bisa. Komisi 1 sering. Ya. Oke. Kalau yang komisi-komisi lain, ya kalau ketua-ketua komisi itu bisa 5 sampai 6 kali sebulan. Ya arti 1M itu bukan hal yang mustahil lah untuk didapatkan. Ya. Per bulan. Per bulan. Belum dari. Karena kan perjalanan DPR ini kan bukan ad hoc, lansam kan. Ya, itu hanya dari DPR, belum dari misalnya menyerap aspirasi dalam tanda kutip gitu ya, yang menguntungkan semua dari DPR itu. Gitu kan. Itu semua dari DPR. Kan pasti dapat sesuatu lah. Kalau misalnya diundang rapat istilahnya. Tapi ini dulu, kita nggak bicara sekarang ya, dulu ya. Dulu. Sekarang kita nggak tahu. Sekarang kan belum. Ya bukan yang periode ini juga mungkin. Bukan periode ini kan Bang. Periode yang dulu. Kita bicara masa lalu ini. kan waktu Abang jadi. Kita kan Abang nggak melakukan itu kan? Ya, kita kan tidak bisa menilai apa yang belum terjadi. Iya. Ini kan yang sudah terjadi kan. Tapi terus terang aja juga masih banyak lah kawan-kawan itu yang memang rajin datang ke daerah. Oh ya, bangun rumah aspirasi. Ya. Jadi ada yang rajin, ada yang enggak, itu biasa lah. Nah itu tugasnya bukan tugas kita untuk menilai kan. Iya. Oke, Aiman, kita Bang Zulfan, 1 jam ya. 1 jam ya. Iya. Tapi kita ngobrol lagi nanti kapan-kapan lah. Pasti lah Bang. Melihat paling nggak setelah 20 Oktober ya, setelah pelantikan Pak Prabowo ya. Iya. Nanti kita ketemu lagi Pak ya. Jadi yang paling penting Pak Prabowo kita optimis ya. Optimis dan harus optimis. Iya. Dan harus kita bantu. Optimis. Untuk dia bisa betul-betul membangun bangsa dan negara ini ke jalan yang lebih baik. Amin. Kita sama-sama Bang. Terima kasih banyak ya. Bang Zulfan, sehat selalu, berkah juga. Sama-sama. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.